Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita yang akan membahas tentang masalah seorang kepala sekolah yang menampar muridnya sendiri di Banten. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kasus penamparan siswa oleh Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten Hmm. menggemparkan dunia pendidikan. Seorang siswa tertangkap merokok di lingkungan sekolah saat teman-temannya sedang gotong royong membersihkan sekolah. Tuh ya, kaget Amarah dan berarti. kekecewaan dalam dada sang pendidik berujung tamparan kepada siswa tersebut hingga Ditampar. berubah cerita panjang. Akibatnya, kepala sekolah didemo oleh para siswa yang melakukan mogok belajar. Gitu ya. Jadi mungkin apa ya? Perlakuan itu sangat berlebihan sampai ditampar tadi gitu ya, masalah merokok itu. Kalau misalnya masalah tadi diselesaikan dengan baik, mungkin ditegur, mungkin caranya tuh tidak se ekstrim ditampar, mungkin beda ya akhirnya tuh, mungkin bisa ada kesadaran atau efek jerah ke murid tadi yang merokok. Tapi kalau gara-gara ditampar akhirnya membuat hal kejadian seperti ini itu menjadi viral ya, karena berlebihan gitu sampai ditampar. Kehilangan panggung pengabdiannya. Siswa merasa menjadi korban kekerasan, sementara kepala sekolah berdalih tindakan itu dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan moral. Gitu ya. Mungkin sesuatu yang dulu itu normal gitu ya, kayak tindak kekerasan gitu ya, itu sering terjadi di sekolah untuk mengingatkan, itu sekarang mungkin tidak sepopuler dulu gitu kan. Mungkin dulu tuh dengan kekerasan baru bisa disadarkan muridnya, tapi karena sekarang itu beda zaman, maka beda juga cara untuk mengkomunikasikan supaya ada efek jerah bagi si pelajar ini gitu ya, nggak secara fisik gitu ya, untuk mengingatkannya mungkin dengan cara teguran, mungkin bisa dilaporkan ke orang tuanya gitu ya, supaya ada efek jerak nih ke para siswa ini yang melanggar dengan cara merokok gitu ya. Sebanyak 630 siswa dari 19 kelas SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok belajar. Ratusan siswa ini berkumpul bersama di halaman sekolah. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tindakan kepala sekolah yang menampar siswa yang terpergok merokok di lingkungan sekolah. Ya kita lihat, kalau misalnya kita lihat ya, siswanya salah gitu merokok, yang lainnya pada gotong royong lagi kerja, yang satu orang ini malah merokok gitu kan ya, salah juga gitu. Tapi dengan perlakuan tamparan tadi itu kayak cara yang tidak tepat ya untuk menegur siswa tersebut ya, dengan dalih katanya pembinaan, tapi pembinaan bagaimana yang baik supaya menyadarkan siswa ini gitu ya, dengan bukan dengan cara kekerasan seperti tamparan itu ya. Jadi demo tuh ya si kepala sekolahnya. Buntut dari aksi mogok di sekolah selama 2 hari, ruang-ruang kelas di SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten lengang. Tak ada murid maupun aktivitas belajar mengajar. Pihak sekolah telah melakukan komunikasi dengan orang tua siswa serta menduga ada pihak yang memprovokasi sehingga siswa berada dalam tekanan untuk melakukan mogok sekolah. Ada provokator juga kayaknya. Kasus ini berawal dari salah satu siswa berinisial ILP terpergok sedang merokok di kantin belakang sekolah oleh kepala sekolah. Siswa tersebut sempat kabur namun akhirnya ditangkap kepala sekolah. ILP juga sempat berbohong saat ditanya alasan merokok di sekolah. Kepala sekolah yang kesal dengan ulah anak didiknya menampar pipi siswa tersebut. Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga menyampaikan menegur siswa yang kedapatan merokok untuk menertibkan serta menegakkan kedisiplinan aturan lingkungan sekolah. Iya ya. Enggak. Tapi biasanya kalau misalnya di sekolah itu biasanya ada ini ya, peraturannya dan hukumannya. Misal kesalahannya apa, hukumannya apa gitu. Apakah dengan kesalahannya merokok itu hukumannya adalah tamparan? Kalau misalnya bukan tamparan, berarti yang salah juga di sini kepala sekolahnya juga gitu. Karena seenaknya sendiri memperlakukan siswanya dengan tindak kekerasan. Itu ya, kalau muridnya salah gitu merokok di sekolah. Itu karena udah melanggar peraturan. Tapi apakah hukumannya adalah tamparan? Kalau misalnya bukan tamparan berarti kepala sekolahnya salah juga gitu ya. Jadi kedua orangnya salah nih, yang siswanya salah, yang kepala sekolahnya juga salah ya. Tahu tuh saya lagi ngeliat ya kan, nah tuh anak ngelirik gini langsung lari kan saya cuma ngomong kamu ngerokok lari
marah saya, tapi itu nggak membuat saya marahnya banget, nggak semuanya. Lari, tuh anak langsung ke sini, ada ketemu. Kamu ngerokok? Saksian dari Enggak, Bu. capseknya nih. Langsung nggak ada di tangannya, Pak, rokoknya. Cari, ibu lihat, gitu kan. Dan marahnya itu ngebohong, Pak. Marahnya tuh ngebohong. Tuh, melawan. Rupanya insiden itu tak berhenti di internal sekolah, saudara. Orang tua siswa yang tak terima anaknya ditampar kepala sekolah karena terpergok merokok melapor ke polisi. Orang tua siswa telah melakukan visum sebagai barang bukti dugaan kekerasan fisik yang dilakukan kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Pas di luar sekolah, emang anak saya merokok, sama temennya 3 orang. Anak saya yang kelihatan sama kepala sekolah ditarik apa nggak tahu apa ya, anak saya sampai ditendang sama kepala sekolah, sampai ditampar. Buntut kepala SMA Ya, Negeri ketika udah berlebihan ya akhirnya bisa ke masalah polisi gitu ya. Emang dulu mungkin saat di zaman gurunya mungkin hal ini adalah hal yang wajar, menegakkan kedisiplinan dengan fisik ya. Mungkin ada yang ditampar, ada yang dipukul gitu kan. Tapi karena udah beda zaman, maka beda juga cara untuk mengkomunikasikan tadi ya hukumannya gitu. Ya karena beda zaman berarti beda cara juga. menampar siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pemprov Banten turun tangan. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Langkah ini untuk menjaga kondusivitas lingkungan sekolah karena sudah 2 hari siswa mogok belajar. Wagub Banten menilai tindakan kekerasan termasuk menampar seseorang atau seorang siswa yang bermasalah tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu Pemerintah jadi penengah. supaya kondusivitas jalan. Usai Pemprov Banten menonaktifkan Kepala SMA N 1 Cimarga, media sosial Gubernur Banten Andra Soni diserang warganet. Ribuan komentar pedas dan kritik tajam dari warganet membanjiri kolom komentar akun Andra Soni yang tidak setuju penonaktifan kepala sekolah tersebut. Warganet menilai keputusannya terlalu cepat dan tidak berpihak pada penegakan disiplin di sekolah sekaligus menjadi presiden buruk bagi dunia pendidikan. Ya dikhawatirkan kayak wah kalau misalnya siswanya bisa berbuat seenaknya gitu kan, akhirnya nanti guru itu jadi malas ataupun tidak mau menegur siswanya kalau berbuat kesalahan. Khawatir nanti jadinya seperti ini gitu kan, jadinya dinonaktifkan, dipermalukan, nanti didemo dan sebagainya. Jadi guru mau mengingatkan jadi takut gitu, nanti kalau misalnya anak itu tidak mendapat pengarahan yang cukup gitu ya, akhirnya mereka berbuat sesukanya. Kita kan mungkin pernah ya mengalami masa-masa SMA atau masih belajar lah, pasti kita punya pikiran nakal gitu. Nah itu wajar gitu, tapi bagaimana cara untuk mengarahkan kenakalan tadi ke sesuatu yang bermanfaat, nah itu tugas gurunya. Kalau gurunya nggak mau mengingatkan, nggak mau menegur, nanti anaknya bakal di luar kendali gitu. Misalnya mau melanggar, mau merokok, mau ngapain, mau terserah gitu ya, itu nanti akhirnya anaknya nggak punya kedisiplinan yang cukup juga gitu. Jadi di sini dulunya salah ya, kepala sekolahnya salah, cara penanganannya sama muridnya juga salah gitu. Dan perlakuan dari gubernurnya mungkin terlalu berlebihan juga untuk menonaktifkan gitu ya. Nanti akhirnya kan memberikan efek ke guru yang lain, ke masalah pendidikan juga. Nanti bagaimana si guru itu mau mengingatkan si muridnya, kalau misalnya kalau mengingatkan aja sampai bisa dilaporkan ke polisi gitu ya. 2025 murid yang ketahuan merokok di sekolah dan kepala sekolah Dini Fitri dipertemukan di ruang kerja Gubernur Banten. Dalam pertemuan tersebut, keduanya saling menyampaikan permintaan maaf dan bersepakat memaafkan satu sama lain.
Usai saling memaafkan, sang kepala sekolah juga mendoakan muridnya itu menjadi pribadi yang sukses. Ya, saya kan merasa sebenarnya tugas, karena kepala sekolah juga guru, maka apapun yang saya lihat itu adalah sebuah bentuk penyimpangan, saya harus ikut menegur, gitu. Hanya saja mungkin diwarnai dengan kehilapan aja. Gitu, saya akui. Dan Berlebihan itu gitu ya saat menangani masalahnya, ya, sampai ada tindakan fisik. Nah, luar biasa. Pak, sebenarnya ini termasuk yang menahan pintu ketika mau didobrak oleh temannya. Jadi di balik kesalahannya ada perbuatan baik. Kasus dugaan penamparan yang dilakukan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga terhadap siswanya yang terpergok Jadi merokok damai. berakhir damai. Orang tua siswa bersama Kepala Sekolah Dini Fitria dipertemukan di Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga. Orang tua murid mengakui anaknya telah melanggar aturan di sekolah. Ia juga menyatakan Kepala Sekolah telah mengakui melakukan dugaan penamparan terhadap murid dan orang tua murid menganggap kasus ini sudah selesai secara musyawarah. Ya, itu ya, judulnya salah kan. Karena kelakuan anak saya akan membuat dia lebih baik lagi. Terima kasih, berujungnya damai ya, pemulihan mental, kita sama-sama. Selain orang tua murid mencabut laporannya, Pemprov Banten juga menyatakan penonaktifan Kepala SMA N1 Cimarga dicabut. Gubernur Banten Andra Soni dibatalkan mengklaim juga. kepala sekolah dinonaktifkan hanya untuk menjaga suasana di sekolah agar kembali kondusif. Andra menegaskan Dini Fitri segera diaktifkan kembali sebagai Kepala SMA N1 Cimarga. Ya, tindakan sementara doang gitu ya untuk menenangkan atau Teguran yang mendamaikan. dilakukan kepala sekolah kepada muridnya sebenarnya sudah sesuai Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Guru memang memiliki hak memberi sanksi bagi yang melanggar. Namun sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik. Ketua Sesuai. Umum PGRI Unifa Roshidi menjelaskan tindakan siswa yang merokok di sekolah itu sudah melanggar aturan. Namun di satu sisi, pendisiplinan yang dilakukan pihak sekolah dengan cara kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Ya, kan biasanya emang udah tahu ya kalau misalnya di sekolah tuh kan ada peraturannya, ada hukumannya juga. Peraturannya apa, hukumannya apa gitu. Ketika siswa tuh melanggar peraturan, dia harus tahu konsekuensinya supaya jadi pendidikan bahwa kalau misalnya dia melanggar peraturan pasti ada sesuatu yang buruk terjadi kepada dirinya, supaya mengajarkan nih ketika di masyarakat itu tidak berbuat seenaknya, misal mukul orang atau mungkin tawuran dan sebagainya, supaya mengajarkan bahwa dari setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Nah, dengan pengajaran tersebut itu akhirnya anaknya bisa sadar, wah kita nggak bisa seenaknya nih, nggak bisa menyakiti orang lain, nggak bisa ngapa-ngapain sesuka kita kalau misalnya itu merugikan orang lain. Ya, jadi pendidikan itu harus dimasukkan juga supaya ada efek jera, ada efek pelajarannya ke para murid ini. Kalau misalnya pelajaran nggak efektif ya percuma, berarti kan hukumannya tidak memberikan efek jera. Nanti anaknya tetap ngerokok aja, nanti bukannya tambah sadar, tapi malah makin melawan gurunya gitu, malah makin ngerokok makin banyak gitu, atau mungkin makin keras gitu orangnya, bukannya melunak hatinya malah makin keras dengan masalah seperti ini. Jadi ya butuh komunikasi yang baik juga ya antara murid dan gurunya, bagaimana cara menegurnya, bagaimana cara memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi kepada murid ini supaya memberikan efek jera dan memberikan setidaknya pelajaran gitu supaya tidak mengulangi hal yang sama gitu ya. Jadi diperlukan perbaikan dalam pendidikan juga gitu. Kekerasan tuh nggak boleh di sekolah, baik itu verbal, fisik, emosional, itu sama sekali nggak boleh. Dampaknya itu juga nggak bagus, apalagi buat anak. Tetapi kalau kita secara melihat psikologis. hanya satu sisi aja, juga itu juga tidak baik, karena kita semua tahu sebagai orang tua nggak menginginkan anak itu merokok. Dan betulkah itu menampar? Nah ini yang perlu dibuktikan. Dan alhamdulillah sih dua belah pihak sudah diajak bicara dan sudah dicabut kembali penonaktifan kepala sekolah. Dan bahkan diberangkatkan umroh beliau itu sekarang. Teguran disiplin jangan sampai menjadi dilema dalam dunia pendidikan.
Kedua belah pihak, baik orang tua murid dan kepala sekolah, sudah saling memaafkan dan menjadikan insiden itu sebuah pelajaran yang berharga. Tamparan itu mungkin lahir dari niat untuk mendidik anak murid. Namun di mata aturan, kekerasan tetaplah kekerasan. Ya, jadi niatnya baik nih untuk mengingatkan, tapi mungkin karena tadi ya dengan tamparan, dengan fisik, akhirnya bukannya berujung dengan baik, tapi malah jadi masalah yang bisa dipolisikan. Gitu ya, beda zaman gitu. Mungkin zaman dulu gitu ya, kalau di sekolah ngerokok ditampar sama gurunya, nanti laporan ke orang tuanya, bukannya masuk ke polisi, tapi malah ditampar balik sama orang tuanya gitu. Bukan, jadi anaknya tuh tahu kesalahan terhadap merokok tadi gitu, saat melanggar peraturan gitu ya. Jadi itu benar-benar pelajaran yang baik. Tapi karena sekarang beda zaman gitu ya, udah kayak mungkin lebih melunak gitu dengan teknologi, dengan informasi gitu ya, dengan cara pendidikan yang baik. Mungkin nggak cuma dengan cara fisik doang gitu anak bisa disadarkan, tapi dengan hukuman-hukuman lainnya yang bisa memberikan efek jerah ke murid ini gitu ya, supaya tidak merokok gitu. Mungkin ya bisa ke orang tuanya, bisa memberikan pelajaran, dari gurunya memberikan konsekuensi yang sesuai juga, yang mendidik supaya si siswa ini itu benar-benar tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Semoga kedepannya nggak kejadian lah hal yang seperti ini gitu ya, karena tadi ya beda zaman, beda cara pendidikan gitu. Zaman dulu mungkin dengan kekerasan itu bisa, tapi zaman sekarang itu sudah tidak bisa, karena tadi kan menyakiti si murid tadi, mungkin jadi trauma, mungkin bukannya selesai tapi malah makin nakal gitu kan. Jadi ada penyelesaian yang lebih baik gitu, dengan bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara yang lebih halus lah. Itu ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.